Jadi dikala kita akan menarik, si tuan rumahnya itu kadang mendelegasikan kepada asisten ya, kalau saya bilang pembantu juru parkir. Padahal saya juga nggak punya asisten ini, mereka yang punya. Lebih keren mereka. Jadi selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Kita ketemu kembali dan berjumpa kembali tentunya dalam acara PADKes Bupas dari PT BPD Pasuruan. Tentunya dengan saya Pujianto yang terkenal dengan Mr. Kepet. Ya, ini host yang fenomenal, spektakuler, bombastis, amazing, dan juga terkenal di alam nyata maupun alam gaib. Beli es di Pasar Baru, acara PADKes Bupas yang selalu ditunggu-tunggu. Baik dulur, kali ini tema yang kita bahas yaitu tentang parkir berlangganan dari Disub Kota Pasuruan dengan narasumber yang kami undang di sini. Kita sambut Bapak Dedi. Selamat siang Bapak Dedi. Selamat siang Pak. Tentunya baik-baik saja nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat. Yang penting sehat itunya Pak. Pak Dedi. Monggo Pak Dedi untuk diperkenalkan lebih lanjut. Siap. Tentang Pak Dedi nggih. Nama saya Dedi Andika. Jadi jabatan saya di Dinas Perhubungan Kota selaku Kepala Seksi Perparkiran. Jadi saya mau ngaku mungkin parkir sekota, mungkin saya kalah pamor dengan Pak Budi yang fenomenal. Kalau saya terkenalnya penarik restribusi saja. Jadi mungkin itu perkenalan saya. Jadi saya di Dinas Perhubungan kurang lebih sudah 4 tahun menangani perparkiran. Sudah ngelontok nggih. Ngelontok, terkenal dengan premanismenya, penarikan restribusi. Mungkin bisa aja Pak Busi, monggo. Tentu saja Pak Dedi nggih. Apakah bisa dijelaskan sistem perparkiran yang ada di Kota Pasuruan? Monggo. Jadi mungkin secara garis besar aja Pak Buji ya. Dulunya sampai sekarang kita menganut sistem parkir berlangganan. Jadi tahun 2017, sebelum tahun 2017 kita masih menggunakan sistem konvensional. Jadi penarikan restribusi parkir secara manual. Betul. Jadi tiap titik parkir itu kita tarik dengan anggota kita selaku penarik restribusi. Ada petugasnya. Betul, ada petugas di tiap titik itu untuk menarik restribusi. Kita menginjak di tahun 2017 sampai 2018 kita menganut sistem ganda. Jadi sistem ganda itu ada sistem parkir berlangganan yang sudah ter-MOU dengan Bapenda Provinsi hanya untuk kendaraan yang ada di Kota Pasuruan, plat Kota Pasuruan. Baik. Nah, jadi untuk parkir tepi jalan umum mereka tidak digratiskan tapi sudah membayar dengan pajak. Sedangkan identifikasi dari parkir luar kota kita tetap tarik restribusi. Itu di tahun 2007 sampai 2018. Sesuai di daerahnya masing-masing. Betul. Jadi kalau plat Pasuruan dilengkapi dengan stiker karena sudah membayar pajak, mereka dibebaskan, bukan digratiskan ya Pak. Dibebaskan. Jadi sudah berlangganan. Betul, sudah membayar. Sedangkan plat nomor dari luar kota kita tetap
tarif restribusi parkir tepi jalan umum. Oke. Di 2018 kita total sudah pelayanan parkir berlangganan, baik dari kota lain, dari provinsi lain mungkin. Jadi kita mengedepankan dari pelayanan prima, pelayanan dari parkir tepi jalan umum yang tidak membayar. Komitmen pemerintah kota pelayanan prima. Jadi kita tetap memakai sistem parkir pelangganan penuh di seluruh wilayah Kota Pasuruan. Mungkin itu sistemnya yang ada di kota. Ini Pak, jadi Ya. ini juga ada pertanyaan, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam PAD Kota Pasuruan setelah menggunakan parkir berlangganan? Jadi mungkin saya buka kitab dulu Pak ya, sedikit soalnya ini saya harus otentik gini mungkin ya. Jadi kalau suci siap. Jadi kita runut dari tahun 2000, mungkin saya ada tadi di tahun 2015 Pak. Jadi masih menggunakan sistem parkir berlangganan yang ganda. Ya, kita di sini bicara data saya di sini bahwa di tahun 2015 itu pemasukan dari parkir berlangganan sebesar 1,907. Ada peningkatan grafik di tahun 2016 itu sebesar 2.149,275 juta. Peningkatannya Peningkatan luar biasa nih. Betul. Jadi mungkin perlu kita apresiasi ini parkir berlangganannya dengan Bapenda Provinsi. Kita ada tren menurun karena mungkin pandemi Covid. Jadi pandemi Covid di tahun 2019 kita ada penurunan PAD. Kita dihantam pandemi Covid, mungkin banyaknya perusahaan ataupun yang terkena PHK. Jadi mereka mungkin lebih mengembangkan daripada tidak membayar pajak tapi membeli sembako mungkin. Berarti ada tren yang menurun di tahun 2019 sampai tahun 2021. Ini keseluruhan Pak. Ya, Siap. kalau masalah akibat pandemi itu gimana saja? Memang ada penurunan Pak. Jadi intinya semenjak kita menganut sistem parkir berlangganan, tren daripada PAD, pendapatan daerah, pemasukan dari pemerintah Kota Pasuruan ini meningkat. Kecuali memang kemarin ada hal-hal yang tidak diprediksi dengan pandemi kayak gitu. Jadi guys, kita maklumi. Ya mungkin itu. Jadi Ya. lali-lali terus rek jenenge. Apa ada saran dan masukan mungkin tentang kerjasama parkir berlangganan dengan Bapenda Jatim agar lebih efektif dan efisien? Siap. Monggo diperjelaskan. Menurut saya pribadi Pak ya, mungkin Oke. secara institusi juga saya mewakili. Jadi kalau saya lihat perlunya koordinasi daripada stakeholder ya, yang bernaung di bawah parkir berlangganan. Salah satu contoh mungkin bisa saya ambil ya, berapa kali kita ke Surabaya untuk rapat koordinasi. Saya apresiasi itu pada waktu penyamaan. Jadi penyamaan kode rekening seluruh Jawa Timur, pemanfaatan alat ataupun data untuk pembayaran pihak ketiga. Jadi kita samakan. Jadi kita kelihatan kompak. Iya. Sebelumnya kita ini ada yang memanfaatkan pihak ketiga, ada yang memanfaatkan kode rekeningnya itu memanfaatkan tentang pelayanan, terus pembayaran bagi hasil dan jadi seluruh Jawa Timur simpang siur. Jadi yang kita butuhkan hanya kita perlu rapat koordinasi biar kita tetap sama se-Jawa Timur. Ya, kayak gitu. Yang kedua mungkin stakeholder yang lain yang mungkin perlu untuk diundang. Mungkin salah satu contoh bisa saya sebutkan dari rekan kepolisian supaya kita lebih solid lagi. Jadi mungkin kita kembangkan ya Pak ya. Jadi biar lebih ada peningkatan pelayanan maksud saya. Pelayanan baik penarikan restitusi ataupun pelayanan yang ada di tepi jalan umum, di lapangan maksud saya. Lapangan.
Ya, mungkin itu masukan aja dari saya. Ada penjelasan lain untuk masyarakat umum agar tahu letak-letak di mana saja area parkir berlangganan itu. Saya pribadi mungkin bisa menggandeng daripada Bapenda Provinsi, kita bikin satu war ataupun banner. Nah, mungkin bisa dengan banner ataupun di tempat-tempat strategis, ataupun bisa memanfaatkan daripada fasilitas dinas perhubungan yang ada di perempatan. Betul, tentang speaker kita bisa menggunakan secara lisan. Ya, biar masyarakat lebih tahu, jelas, lebih tahu gitu. Baik media cetak, media elektronik, kita manfaatkan aja supaya masyarakat itu bisa untuk lebih mengerti tentang parkir berlangganan. Area-area mana Betul, yang terkena parkir berlangganan. itu salah satu mungkin bentuk pelayanan juga supaya kita lebih prima nantinya, tanpa ada mungkin pungutan liar ataupun apa atau titik-titik mana, sehingga lebih efektif sama efisien menurut saya. Betul Pak, betul. Ya. Mohon maaf Pak Dedi, hambatan apa saja yang ada pada sistem parkir berlangganan? Monggo. Mungkin di sini bisa saya jelaskan Pak Puji ya. Iya. Jadi mulai dari konvensional dulu. Jadi hambatan yang sering kita temui di lapangan, banyaknya memang di lapangan untuk konvensional, sehingga penyerapan PAD-nya kurang. Mungkin bisa saya jelaskan untuk yang konvensional. Satu itu banyaknya kekurangan setoran parkir dari jubir itu karena mereka kurang jujur. Saya bilang kurang jujur itu dalam artian pada waktu rame kendaraan yang terparkir itu rame, kita sudah menetapkan bahwa di satu titik itu untuk pajak parkir per jam itu, makanya kita ada shift kan, shift 1, shift 2, dan shift 3. Di shift 1 besar 30.000. Nah, mereka ngeyel, sepi Pak. Nah, ini menjadi dinamika, kalau menurut saya dinamika untuk teman-teman selaku penarik retribusi, sehingga banyak eyel-eyelan ya kalau orang Jawa ngomong. Jadi mereka itu mempertahankan argumen, sepi Pak, bapak-bapak ya. Jadi mereka tidak jujur kalau saya bilang. Mungkin itu. Yang kedua mungkin penguasaan lahan parkir Pak Puji. Jadi masih ada sistem-sistem premanisme di situ. Betul, kalau kita lihat dari konvensional. Jadi siapa yang kuat, dia memiliki lahan yang paling banyak. Meskipun kita sudah atur di surat tugas tentang luasan wilayah, tapi ya gimana lagi? Jadi kayak jadi siapa mungkin premanisme yang kuat di situ, mereka akan menguasai lebih banyak mungkin. Siap, mungkin itu aja Pak dari saya tentang hambatan yang ada. Terima kasih Pak Dedi atas kedatangan Pak Dedi di acara podcast hari ini, tentunya untuk menjelaskan agar masyarakat lebih paham tentang parkir berlangganan gitu. Terima kasih dulur pemirsa seantero jagat. Ini tadi penjelasan tentang parkir berlangganan. Jadi yang sudah membayar parkir berlangganan melalui pajak kendaraan bermotor di Samsat, ini tadi penjelasannya seperti itu. Terima kasih banyak ya. Dulur, nanti lain waktu kita ketemu lagi dalam tema yang lain. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.